Eh, Portugal. Tahu dong, Portugal. Portugal. Ini semangat nih. Karena faktor mental dan kompak sih mainnya sih, karena mereka kan dari awal grup kan udah menang-menang terus gitu. Karena Maroko itu timnya lebih disiplin dan Portugal juga disiplin, tapi mereka kalah counter attack oleh Maroko dan kipernya juga kuat sama Maroko. Bono is the best. Perjuangan Maroko di Qatar berbuah hasil gemilang. Mereka mampu menembus semifinal setelah menyingkirkan sejumlah lawan tangguh seperti Spanyol dan Portugal. Kemenangan Maroko, terutama atas Spanyol, negara tetangga beda benua yang dipisahkan Selat Gibraltar, memiliki nilai historis dan politis tinggi. Keberhasilan Maroko menundukkan Spanyol lalu Portugal seperti telah mengajak orang untuk kembali membuka lembaran sejarah lama ketika wilayah Spanyol dan Portugal bernama Andalusia atau Al-Andalus. Sejarah Maroko bermula antara tahun 1062 sampai 1150, di mana saat itu kerajaan Islam yang berkuasa atas kawasan Afrika Utara menaklukkan Maroko dan menjadikan Marrakesh sebagai ibu kotanya. Dari Maroko, mereka melompati Selat Gibraltar dan menundukkan wilayah yang sekarang ini bernama Spanyol dan Portugal. Pada pertengahan abad ke-12, dinasti Almoravid digantikan oleh dinasti Almohad atau Almohawidun sebagai dinasti baru di Afrika Utara. Dinasti Almohad menjadikan Seville sebagai ibu kota mereka di Al-Andalus. Namun, mereka tetap mempertahankan Marrakesh sebagai pusat kekuasaannya di Afrika Utara. Kekuasaan Al-Andalus mulai pudar pada akhir abad ke-15. Setelah pada tahun 1492, Raja Ferdinand II dari Aragon dan istrinya, Ratu Isabella dari Castile, menaklukkan kerajaan Granada. Hal ini menjadi awal berakhirnya kekuasaan Muslim di Al-Andalus yang berlangsung selama 800 tahun. Mereka lalu mengusir orang Arab Berber dan Yahudi dari Spanyol pada akhir abad tersebut. Ketika Eropa mengalami industrialisasi, Afrika Barat Laut semakin diincar karena berpotensi untuk dilakukan kolonialisasi. Pada tahun 1884, Spanyol menciptakan protektorat di pesisir Maroko. Sejak saat itu, Maroko mulai didatangi oleh banyak penjajah, salah satunya Perancis. Antara tahun 1921 sampai 1926, terjadi pemberontakan Berber di Pegunungan Rif yang dipimpin oleh Abdul El Krim. Pemberontakan ini menyebabkan berdirinya Republik Rif. Namun, pemberontakan ini berhasil diselesaikan oleh pasukan Perancis dan Spanyol. Pada tahun 1953, Sultan Maroko Mohammed V diasingkan Perancis ke Madagaskar dan diganti oleh Mohammed bin Arafah. Selama kepemimpinan Arafah, Maroko terus melakukan penyerangan terhadap penjajah Perancis dan Eropa. Dampak dari serangan Maroko terhadap Perancis, yakni diizinkannya Sultan Mohammed V kembali ke Maroko pada tahun 1955. Kemudian, Maroko berhasil mencapai kemerdekaannya dari Perancis sebagai kerajaan Maroko. Dalam peta politik dunia, Maroko adalah salah satu sekutu terlama AS di Afrika Utara dan Timur Tengah, serta sekutu utama non-NATO. Sejak tahun 1957, Maroko menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan AS. Sementara, dalam percaturan kekuatan di Timur Tengah, Maroko berkawan baik dengan Arab Saudi. Bahkan, di tengah fluiditas yang sulit diselesaikan di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah, Maroko menjadi pemenang penawaran Arab Saudi di Afrika Utara. Hal itu berarti Maroko penting bagi Arab Saudi. Di sisi lain, ekonomi Maroko dianggap sebagai ekonomi yang relatif liberal
yang diatur oleh hukum penawaran dan permintaan. Sejak tahun 1993, Maroko telah mengikuti kebijakan privatisasi sektor ekonomi tertentu yang sebelumnya berada di tangan pemerintah. Maroko telah menjadi pemain utama dalam urusan ekonomi Afrika dan merupakan ekonomi Afrika kelima terbesar berdasarkan PDB. Forum Ekonomi Dunia menempatkan Maroko sebagai ekonomi paling kompetitif pertama di Afrika Utara. Sektor jasa menyumbang lebih dari setengah dari PDB. Adapun sektor yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah sektor pariwisata, telekomunikasi, dan tekstil. Jalan Casablanca sudah sangat populer bagi masyarakat Jakarta. Jalan ini mulai diresmikan pada pertengahan antara tahun 1996 dan 1997. Menariknya, nama jalan ini mengambil nama salah satu kota besar di Maroko, kota Casablanca. Sejak tahun 90-an, pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan Maroko dalam hal Sister City. Adapun di Maroko sekarang juga terdapat Jalan Soekarno. Kisah hubungan antara Indonesia Maroko telah berjalan sangat jauh. Bahkan, hubungan ini sudah dimulai sebelum nama Indonesia tercatat dalam peta dunia. Pada tahun 1345 Masehi, seorang ulama dan penjelajah Maroko, Ibnu Battuta, mendarat di Aceh. Tersohornya nama Ibnu Battuta menjadikan masyarakat Maroko sudah mengenal Indonesia, khususnya Sumatera saat itu. Hubungan antara Indonesia Maroko kembali menguat setelah Indonesia menjadi negara yang mendukung kemerdekaan bangsa Afrika. Pada tahun 1956, Indonesia menjadi negara pertama yang memberikan pengakuan atas kemerdekaan negara Maroko. Setelah kemerdekaan Maroko, Indonesia kembali melanjutkan dukungan diplomatiknya. Presiden Soekarno tercatat sebagai kepala negara pertama dari negara asing yang mengunjungi Maroko. Raja Mohammed V menganugerahkan bintang mahkota kepada Soekarno dan sebaliknya, Soekarno menganugerahkan bintang sakti kepada Raja Mohammed V. Saat itu, Raja Mohammed V juga memberikan hadiah kepada Presiden Soekarno berupa pembebasan visa bagi warga Indonesia yang ingin berkunjung ke Maroko.